Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Pagi ini waktu masih menunjukkan pukul 6. Karin sudah tampak cantik di depan meja riasnya. Dengan balutan kebaya dan pes ageng khas Jawa Tengah, dia tersenyum manis. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hidupnya, di mana dia akan melangsungkan ritual pernikahan. Di dalam hatinya bercampur aduk antara perasaan bahagia dan gugup, yang terselip juga rasa tidak percaya bahwa hari bersejarah ini akan dialami juga. Karin pun mulai menerawang jauh dalam lamunan. Karin adalah anak sulung dari 4 bersaudara, di mana dia memiliki 2 adik perempuan dan 1 adik bungsu laki-laki. Dia terlahir dari keluarga sederhana, di mana sang ayah ibu hanyalah penjual nasi pecel di pasar, sementara ayahnya bekerja menjadi seorang sopir kontainer, tepatnya di salah satu pabrik yang berada di kota Semarang. Kehidupan Karin yang pas-pasan membuat dia mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Sekalipun dia adalah anak yang berprestasi semasa SMA, tapi keinginan untuk berkuliah dia pendam dalam-dalam, mengingat dia juga masih memiliki adik yang membutuhkan biaya sekolah. Akhirnya Karin memutuskan merantau bekerja di kota Bandung. Dia bertujuan ingin membantu meringankan beban keluarga dan bisa ikut membantu membiayai sekolah ketiga adik-adiknya. Di kota Paris Van Java itu, Karin bekerja menjadi seorang sales kosmetik di salah satu mall terbesar. Tentu tidaklah susah baginya untuk mendapatkan pekerjaan itu, mengingat dia memiliki wajah yang cantik ditambah mudah bergaul. Karin sendiri memiliki darah Timur Tengah dari sang ayah, sedangkan ibundanya memiliki darah Chinese. Jadi wajar jika Karin memiliki wajah yang menawan, hidung mancung, badan tinggi semampai, dan kulit putih bersih. Sangatlah cocok baginya untuk bekerja menjadi sales kosmetik. Hari berganti dengan cepat. Wajah dan senyum khas Karin mampu memikat setiap pemuda yang memandangnya. Daya tarik yang dimiliki sangat menawan, hingga dipertemukanlah dia dengan seorang laki-laki bernama Herman. Mereka menjadi sangat akrab, dikarenakan seringnya bertemu saat Karin istirahat makan siang. Herman merupakan pemuda yang berasal dari satu daerah di Jawa Timur. Lelaki cukup tampan dengan kulit putih bersih itu berada di Bandung karena ikut bekerja bersama Pak D-nya. Sudah hampir 4 tahun Pak D-nya memiliki kedai bakso di sana. Dan sejak kedai baksonya makin laris, diajaklah Herman, keponakannya yang kebetulan masih menganggur. Sementara Pak D-nya sudah menetap di Bandung sejak menikah dulu. Pertemuan Karin dengan Herman menjadikan satu kisah tersendiri bagi mereka.
yakni kisah cinta. Pertemuan dua pasang mata itu langsung turun ke hati, dan terjalinlah kisah asmara di antara mereka. Yang tidak dapat dipungkiri, cinta itu datang begitu cepat. Hubungan mereka berjalan tanpa halangan. Hari-hari indah dilewati penuh kebahagiaan, dan mereka mampu saling melengkapi satu dengan yang lain. Hingga tanpa terasa, sudah setahun lebih mereka bersama. Selama itu, kesetiaan dipegang sungguh-sungguh. Tidak ada niatan bagi mereka untuk mendua. Herman yang benar-benar tulus mencintai Karin menunjukkan titik akhir dari hubungan itu. Dia berniat ikut Karin pulang kampung untuk menemui orang tua Karin. Namun dengan tegas Karin menolak. Dia ingin agar Herman datang tanpa dirinya. Bagi Karin, tidaklah pantas seorang gadis membawa laki-laki. Datanglah di lain hari, Mas. Tentu di saat aku masih di rumah, ucap Karin. Namun sayang, niatan itu tidak terlaksana. Karena sehari setelah Karin pulang, Herman mendadak tidak enak badan. Dia dirawat di rumah sakit yang dinyatakan terserang penyakit demam berdarah. Niatan untuk melamar Karin pun ditunda. Setelah beberapa bulan, akhirnya niatan itu muncul kembali, di mana secara tiba-tiba ayah Karin menyuruh anaknya segera pulang. Aku berharap kamu tidak akan mengecewakanku, Mas. Karin berucap penuh harapan. Entah kenapa secara tiba-tiba sang ayah menyuruhnya pulang, tanpa memberi penjelasan apapun padanya. Beliau hanya berucap akan menceritakan semua saat Karin sudah tiba di rumah. Yang terpenting bagi Karin adalah tidak ada sesuatu hal buruk yang menimpa anggota keluarganya. Aku sudah putuskan akan bareng pulang sama kamu, jawab Herman memperkuat harapan mereka. Herman berencana akan pulang bareng sampai di kabupaten di mana Karin tinggal. Setelah 2 malam menginap di sana, barulah dia akan menyambangi rumah Karin untuk melamar. Sesampai di rumah, Karin menanyakan perihal ayahnya yang menyuruh dia pulang. Kamu akan aku jodohkan dengan Ali, ucap sang ayah. Tentu hal itu membuat Karin sangatlah kaget. Dia tidak menyangka sesuatu di luar pikirannya akan terjadi. Setelah mendengar perkataan sang ayah, dia terdiam sejenak. Tidak tahu harus berbuat apa. Ibu harap kamu menuruti ucapan ayahmu, Nduk, ucap ibunya ikut menyudutkan. Setelah beberapa saat, Karin tidak bisa membendung hatinya yang berontak. Perdebatan pun terjadi antara ayah dan putrinya. Karin menjelaskan tentang Herman, sosok yang didamba menjadi suaminya, yang sudah pasti akan datang melamar 2 hari lagi. Namun sifat sang ayah yang sangat keras terus membentak dan terdengar sangat menegangkan. Beliau tidak peduli siapapun pilihan Karin. Yang jelas, Karin harus menuruti ucapan yang dianggap sebagai perintah. Dan perdebatan itu berakhir setelah terdengar isak tangis dari sang ibu. Akhirnya dengan berat hati, Karin pun menyetujui permintaan sang ayah. Dia menerima perjodohan itu dengan air mata berlinang. Tidak tahu apa yang harus dikatakan saat menghadapi Herman. Juga membayangkan betapa remuk redam perasaan kekasihnya itu. Ikhlaskan hatimu, Nduk, agar kebahagiaan benar-benar kamu raih, ucap ibundanya. Selama ini, Karin sudah sangat mengenal Ali, yang merupakan anak dari Pak Sengkono, sahabat ayahnya. Sebenarnya saat SMA dulu dia pernah naksir pemuda tampan itu. Namun dia harus kecewa karena Ali sudah punya kekasih. Dia pun membuang harapannya untuk berdekatan dengan Ali. Meski begitu, selama ini Karin tetap berteman tanpa menunjukkan perasaan suka. Dan tanpa diduga, perjodohan dengan Ali terjadi hari ini. Di saat dia sudah menemukan tambatan hati yang sangat istimewa. Namun apalah daya, jodoh sudah ada yang mengatur. Manusianya bisa berencana, sementara Tuhanlah yang menentukan.
Herman menepati janji. 2 hari kemudian dia pun datang ke rumah Karin. Setelah menemukan alamat yang dicari, senyumnya tamak lebar penuh kebahagiaan. Yang ada di pikirannya adalah Karin, sosok sempurna yang akan menjadi jodohnya. Dan itu sudah terpampang jelas di depan mata. Dia yakin selangkah lagi Karin akan menjadi separuh nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Herman sebelum mengetuk pintu. Berbeda dengan Karin yang memandangnya dari balik tirai kamar penuh luka, hatinya benar-benar seperti tersayat. Air mata terus berlinang membasuh penyesalan. Namun semua haruslah dihadapi. Dia harus bisa membuat Herman menerima kenyataan ini tanpa ada dendam. Berharap tetap terjalin tali silaturahmi yang baik di antara mereka. Karin, keluarlah nak. Ibunya mengetuk pintu sambil memanggil. Ya, Bu. Sahut Karin. Dia hapus air matanya, lalu bangkit dan segera beranjak keluar. Dia berharap masalahnya segera terselesaikan. Air mata yang sudah tersapu kembali tumpah membasahi pipi. Tidak kuasa dia melihat wajah Herman yang berduka. Karin hanya tertunduk di samping ayahandanya, membiarkan Herman menatap dengan sejuta luka. Karin, pemuda ini tidak percaya jika kamu sudah memiliki jodoh. Terangkanlah, mungkin dia akan yakin jika kamu sendiri yang menjelaskan. Ayah Karin berucap. Dengan suara gemetar, Karin mulai berbicara, meyakinkan Herman bahwa Tuhan sudah menyiapkan jodoh baginya. Maafkan aku, Mas. Mungkin Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih baik untukmu. Ucap Karin mengakhiri penjelasannya. Herman ikut menumpahkan air mata. Dia tidak menyangka semua itu terjadi. Hatinya hancur berkeping, benar-benar di luar dugaan. Kebahagiaan yang sudah terhampar di depan mata kini pupus dalam sekejap. Dengan mencoba tegar, dia tersenyum. Semoga kamu bahagia, Karin, ucap Herman kemudian. Satu bulan pun berlalu setelah melakukan prosesi lamaran dan menyiapkan segala kebutuhan untuk acara pernikahan. Tiba-tiba saja calon mempelai laki-laki meninggal dunia. Ali terlibat dengan kecelakaan maut yang merenggut nyawanya. Peristiwa tersebut membuat rencana pernikahan itu batal. Setelah 100 hari kematian Ali, Karin memutuskan untuk kembali ke Bandung. Dia akan kembali mencari pekerjaan di sana, sekaligus berniat menemui Herman. Semenjak dia memutuskan menerima perjodohan dari ayahnya, Herman sudah tidak bisa dihubungi lagi, sehingga kontak mereka terputus. Jujur saja, Karin masih menyimpan rasa cinta yang dalam untuk Herman. Dia berharap bisa berjumpa lagi dengannya dan melanjutkan hubungan yang telah pupus. Setelah mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di salah satu apotek besar, Karin pun mengunjungi kedai bakso di mana Herman bekerja dulu. Namun dia harus kecewa, karena sang pemilik kedai yang tidak lain adalah Pak D. Herman bertutur bahwa semenjak dari kampung Karin, pemuda itu menjadi aneh. Dia sering melamun bahkan menjadi pendiam. Karena merasa khawatir, Pak D-nya pun meminta agar dia pulang ke kampung halaman di Jawa Timur. Kabar terakhir yang didapat adalah Herman berangkat ke Sulawesi bersama kawannya. Di sana dia membuka kedai bakso. Karin terdiam menyimak cerita sang Pak D, membayangkan betapa sakit hati Herman. Sebelum berpamitan, Karin meminta nomor telepon Herman yang bisa dihubungi.
Pak D pun menjawab akan memberikan jika sudah ada kabar dari Herman, karena nomor teleponnya selama ini sudah tidak lagi aktif. Dipendam rasa kecewa dan berharap segera kembali menemukan Herman, kembali menyatu dalam ikatan asmara. Waktu pun berlalu, tidak ada kabar lagi dari Herman. Karin yang tanpa bosan menemui Pak D Herman kini mulai pasrah. Dia pun mulai menutup kisah-kisah bersama Herman, membuka halaman baru dalam hidupnya. Karin mulai membuka hati untuk laki-laki lain. Dan pemuda beruntung itu bernama Dodi. Hubungan mereka berjalan tanpa hambatan. Sampai pada akhirnya Dodi melamar Karin. Kebahagiaan yang tidak terkira bagi Karin maupun keluarganya. Dan tepat seminggu sebelum acara pernikahan dilaksanakan, sang calon mempelai laki-laki meninggal dunia. Karin tampak syok menerima kenyataan tersebut. Dia tidak menyangka bahwa kejadian itu terulang kembali. Dia lebih memilih bersabar. Dia hanya berpikir, mungkin hal itu memang sudah menjadi takdir dari Tuhan yang harus dijalani dan dilewati dengan penuh tawakal. Kehidupan berlanjut. Herannya, kejadiannya sama kembali terulang. Sudah 5 kali Karin menjalin hubungan serius. Namun hubungan itu tidak sampai ke jenjang pernikahan. Calon suaminya akan meninggal ataupun menghilang tanpa kabar sebelum acara akad nikah berlangsung. Kejadian ini pun membuat Karin depresi. Ditambah lagi saat satu persatu adik-adiknya menikah, dia tetap tidak kunjung menikah. Di tengah kesedihannya, Karin pun memilih pasrah dan menjalani kehidupan di kampung halaman. Dia tetap sabar, walaupun harus melewati hari dengan kunjungan para tetangga. Itu karena Karin sudah dilangkai 3 adiknya yang lebih dulu menikah. Waktu terus berlalu. Karin yang memilih tidak merantau lagi, sekarang bekerja di sebuah pabrik di Jawa Tengah. Meski gajinya cukup rendah, tapi dia bahagia karena dekat dengan rumah. Kesehariannya selalu diantar jemput bis khusus karyawan, sebuah bis butut yang disediakan oleh pihak pabrik. Hari ini Karin lembur. Dia pun pulang hingga larut malam. Setelah turun dari bis jemputan, dengan langkah gontai menahan kantuk, dia berjalan menuju rumah. Dia dikejutkan dengan kedatangan angin yang secara tiba-tiba bertiup kencang. Suasana semakin mencekam saat terdengar lolongan anjing bersahutan. Kemudian tercium bau busuk yang sangat menusuk hidung. Karin menghentikan langkah. Matanya tertuju di setiap arah, mencari sumber bau busuk tersebut. Beberapa saat kemudian, dia dikejutkan oleh seseorang yang berdiri di hadapannya. Samar-samar Karin melihat wajah sosok laki-laki itu hancur tidak berbentuk. Sontak Karin ketakutan luar biasa. Dengan segera, dia pun berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Dengan nafas yang tidak beraturan, dia pun langsung masuk ke dalam kamar. Setelah menutup pintu kamar, dia duduk di kasur sambil mengatur nafas. Keadaan kembali tegang saat jendela kamarnya yang tiba-tiba terbuka. Dan dengan jelas, Karin melihat sosok bermuka hancur itu ada di balik jendela. Tidak kuasa melihat penampakan itu, akhirnya Karin pun tumbang. Sepuluh hari sudah Karin dihantui sosok bermuka hancur tersebut. Karena tidak tahan, dia pun menceritakan semua yang terjadi pada orang tuanya. Yang kemudian sang ayah berencana untuk menemui seorang ustadz di kampung sebelah. Akan tetapi,
Sebelum niat itu dilakukan, tiba-tiba saja Karin mendapat telepon dari seseorang. Dan orang itu tak lain adalah Pak Bagas atau Pak D-nya Herman, si pemilik kedai bakso di Bandung. Beliau meminta agar Karin datang ke Bandung secepatnya karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Dari nada bicara Pak Bagas, Karin tahu bahwa ada masalah penting yang ingin disampaikan. Baiklah Pak D, nanti saya akan ke sana, ucap Karin yang disambut baik oleh Pak Bagas. Dengan didampingi adik bungsunya, tibalah Karin di rumah Pak Bagas. Tampak di sana ada Pak Bagas dan istri, juga ada 2 orang laki-laki yang belum dikenalnya. Yang satu masih muda, sedangkan seorang lagi paruh baya. Silahkan masuk, Neng. Silahkan masuk, Neng Karin. Istri Pak Bagas langsung menyambut. Setelah ngobrol beberapa saat, Pak Bagas pun mempersilahkan laki-laki muda itu berbicara. Yang ternyata dia adalah Pak Iman, teman Herman yang dulu sama-sama merantau ke Sulawesi. Lelaki krempeng itu pun mulai bertutur bahwa 2 bulan yang lalu Herman mengalami kecelakaan maut. Tubuhnya terlindas truk hingga membuat kepalanya hancur. Herman pun meninggal seketika di tempat kejadian. Sedangkan kedatangan Pak Iman ke Bandung adalah mencari Karin. Ada satu hal penting yang hendak dia sampaikan. ceritakanlah, aku siap mendengarkan, ucap Karin saat melihat Pak Iman diliputi kecemasan. Setelah menghapus keraguan, Pak Iman pun berucap bahwa dulu sebelum berangkat ke Sulawesi, Pak Iman terlebih dulu diajak oleh Herman menemui seorang dukun. Yang mana dukun itu dimintai tolong agar membuat Karin tidak bisa menikah selamanya. Karin pun disantet, yang dikenal dengan sebutan santet gantung jodoh. Dalam ritualnya, foto Karin yang sudah dimantrai dibawa di tengah sebuah hutan rimba, lalu dipaku di sebuah pohon besar yang menjadi tujuan. Selama paku itu belum dicabut, maka sampai kapanpun Karin tidak akan bisa menikah. Karena alasan sakit hati ditinggalkan oleh Karin, hingga membuat Herman tega melakukan hal tersebut. Dan benar saja, 5 kali Karin mengalami kegagalan dalam melaksanakan pernikahan. Bahkan 3 diantaranya meninggal dunia dengan tragis. Sungguh satu hal yang biadab. Pak Iman melanjutkan, selama 1 bulan ini, arwah Herman sering menghantuinya. Bahkan dalam mimpi Herman selalu muncul. Hantu dengan wajah hancur itu meminta tolong agar Pak Iman mencabut paku tersebut. Pak Iman sudah ke hutan dengan niat mencabut paku itu, tetapi semua sia-sia. Paku itu menancap sangat kokoh. Dia langsung menemui sang dukun meminta penjelasan. Dan ternyata paku itu hanya bisa dicabut oleh si korban, yaitu Karin sendiri. Menurut sang dukun, setelah dicabut, Karin disuruh menemuinya untuk melakukan pembersihan. Pak Iman mengakhiri ceritanya sambil memandang pria parubaya di sampingnya, yang tidak lain adalah ayah dari Herman. Beliau meminta maaf pada Karin dan ayahnya atas apa yang sudah dilakukan Herman, dan meminta Karin juga keluarganya untuk memaafkan Herman agar arwah Herman tenang. Tanpa membuang waktu, mereka langsung berangkat ke daerah Jawa Timur. Dengan ditemani sang dukun, mereka mendatangi sebuah hutan di Banyuwangi. Di sana tampak ada kain putih yang terpaku di sebuah pohon besar. Dengan membaca doa yang diajarkan oleh sang dukun, akhirnya paku itu bisa terlepas. Tampak dalam kain putih itu ada foto bertuliskan nama Karin. Sungguh aneh. Meski sudah lama terpajang, namun foto tersebut masih bagus, tidak luntur sedikit pun.
Setelah kejadian itu, tidak lama kemudian Karin pun dipersunting oleh seorang laki-laki. Lelaki itu tidak takut ucapan warga yang memuji Karin. Dia yakin bahwa hidup mati Tuhanlah yang menentukan. Dan hari ini, saat usia Karin menginjak 38 tahun, akhirnya dia melepas masa lajangnya. Pernikahan yang selalu didambakan. Dok, ndang ligage. Acara ijab kabule wis mah dimulai saiki. Lamunan Karin buyar saat Mbak Ningsih yang merupakan penata rias pengantin mengagetkan. Dengan senyum mengembang, Karin pun bangkit untuk melakukan prosesi ijab kabul. Satu yang diharapkan, semoga pernikahan ini menjadi pernikahan langgeng yang dipenuhi kebahagiaan sampai ajal memisahkan mereka berdua. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.